Persaingan bisa masuk sekolah bagi para calon siswa baru di daerah lain sangat ketat. Bahkan tidak jarang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB hingga menimbulkan polemik. Namun hal tersebut tidak terjadi di SMA Negeri 1 Batu Berak, Lampung Barat. Hingga penutupan tahapan pendaftaran pada tanggal 18 Juni 2020 lalu, sekolah ini hanya menerima 21 calon siswa saja yang mendaftarkan diri bersekolah pada tahun ini. Padahal letak SMA Negeri 1 Batu Berak sangat dekat dengan lokasi 2 SMP di wilayah ini. Ironisnya, dari 21 pendaftar, hanya 14 calon siswa saja yang sudah melakukan daftar ulang. Jumlah ini sebenarnya jauh dari kuota yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menerima 96 siswa baru pada tahun ajaran baru tahun 2020. Kondisi minimnya peminat calon siswa baru yang bersekolah di SMA Negeri 1 Batu Berak, Lampung Barat ini, salah satunya status akreditasi sekolah masih C. Faktor lain yakni terkait kebijakan pemerintah yang mengatur zonasi bagi para calon siswa baru untuk bersekolah ke tempat lain dengan berbekal surat keterangan domisili. Pihak sekolah berharap pemerintah benar-benar menerapkan penerimaan jalur zonasi dengan benar, sehingga pembagian murid benar-benar merata. Jadi kemarin yang mendaftar sementara sampai hari kemarin, hari ini sampai hari ini sudah 21 orang. 21 siswa. Tapi yang sudah memberikan berkasnya itu sekitar 14 orang. Yang sudah daftar ulang? Daftar ulang. Ya, yang jelas mungkin karena peraturan yang terbaru kayak adanya domisili tadi, domisili tempat tinggal siswa itu bisa menjadi penyebabnya terutama itu. Minimnya jumlah pendaftar siswa baru pada tahun ajaran baru 2020-2021 ini, pihak sekolah terpaksa hanya membuka satu jurusan IPS saja. Sementara untuk jurusan IPA ditiadakan untuk tahun ini. Setiap tahunnya, SMA Negeri 1 Batu Berak selalu kekurangan siswa baru. Pada tahun ajaran 2019-2020 lalu, sekolah ini hanya memiliki total 65 siswa dari keseluruhan kelas 1, 2, dan kelas 3. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mencuatnya kasus penggunaan dokumen kependudukan palsu pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020 di Provinsi Lampung mendapat perhatian dari pihak DPRD Lampung. Pihak DPRD pun mengecam carut-marutnya pelaksanaan PPDB yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung. Kasus penggunaan ratusan dokumen palsu oleh calon wali murid untuk mendaftarkan anaknya, menurut pihak DPRD Lampung menjadi bukti masih lemahnya aturan sistem zonasi yang diterapkan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung pun meminta tegas untuk memberikan sanksi berupa pencoretan calon murid jika kedapatan menggunakan dokumen kependudukan palsu. DPRD Lampung juga menilai jika praktik kecurangan tersebut karena adanya oknum yang bermain, baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah. Iya, kalau untuk sekolah tim verifikasi ini kan ada dari kepolisian, ada dari komite sekolah, ada dari pihak sekolah. Ini jangan ragu-ragu, tegakkan peraturan itu gitu kan. Kalau dia memang betul keabsahan data kependudukannya nggak benar, ya nggak ada toleransi, ya silakan aja dicoret. Pemalsuan dokumen kependudukan ditemukan setelah dilakukannya verifikasi berkas pendaftaran calon siswa di 17 sekolah menengah atas atau sederajat di Bandar Lampung pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2020 lalu. Dari hasil verifikasi ditemukan sebanyak 200 dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan database yang ada di Disduk Capil. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Irwan Kamis siang mendatangi Kodim 0411 Lampung Tengah guna memberi pengarahan kepada para anggota TNI. Pada kunjungannya tersebut, ia didampingi anggota Forkopimda Lampung Tengah. Tampak penyambutan yang dilakukan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar anggota yang berbaris di sepanjang jalan masuk hingga ke dalam gedung. Semua yang hadir juga diwajibkan mengenakan masker. Pada pengarahannya, Pangdam 2 Sriwijaya lebih menekankan pada penerapan sikap disiplin dan menjaga kesehatan para anggota TNI, khususnya pada masa pandemik seperti sekarang. Selain itu, semua anggota TNI diperingatkan jangan bermain-main dengan narkotika. Jika anggota TNI kedapatan menjadi pemakai apalagi bandar narkotika, sudah dipastikan akan diberi sanksi dengan pemberhentian secara tidak hormat. Semua anggota yang terlibat narkoba, baik dia pemakai apalagi pengedar, akan diproses hukum sampai dengan pemecatan. Dulu ST-nya tahun-tahun ini dulu, beberapa tahun yang lalu ST-nya kalau pengedar dia akan dipecat, pemakai masih direhabilitasi. Nah itu. Tapi sekarang juga dipecat, tetap direhabilitasi juga, tapi dipecat juga dari tentara. Tapi melalui proses hukum yang benar, tetap melalui proses hukum, Pak. Proses hukum sesuai aturan. Nanti tambahannya itu Komandan 1 mengusulkan diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Satria. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, pelanggaran kasus narkotika tersebut berujuk pada instruksi Korps TNI Angkatan Darat dengan sanksi pemecatan dari kedinasan militer. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Metro luar biasa. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan saat kondisi pandemi dan mengharuskan kita untuk lebih sering di rumah. Salah satunya seperti yang dilakukan Muhammad Fadli, seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Mapolres Lampung Selatan. Hampir setiap hari sepulang kerja, ia menyempatkan diri ke tempat pengumpulan sampah untuk membeli sampah plastik, seperti botol air mineral, galon, dan lain-lain. Sampah plastik tersebut kemudian dicuci bersih dan dikeringkan. Berbekal pengetahuan dari media sosial, aneka sampah plastik tersebut dibuat menjadi berbagai bentuk kreasi. Kerajinan rumah tangga yang dihasilkan antara lain meja, kursi, tempat cuci tangan, tong sampah, guci, cangkir, serta kerajinan lainnya. Agar lebih bernilai ekonomis, berbagai kerajinan tersebut dikreasikan dengan diberi cat atau dibungkus kain dan kulit untuk kursi. Pembuatan kerajinan tangan yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luang tersebut, kini sudah menjadi tambahan penghasilan untuk Fadli. Kini ia telah memiliki 2 orang pekerja yang setiap hari mampu membuat berbagai aneka kerajinan berbahan sampah plastik. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp350 sampai Rp500.000 per setnya. Kalaupun ini ada banyak manfaatnya, saya mengharapkan di rumah itu banyak inovasi, banyak keinginan, banyak perbuatan yang bernilai positif dan bisa menghasilkan nilai-nilai rupiah dalam posisi kita saat ini sekarang. Hasil karyanya kini sudah mulai dipasarkan secara umum. Pembelinya mulai dari tetangga rumah, rekan kerja, hingga pelanggan dari luar Lampung Selatan. Dari keuntungannya tersebut, Fadli menyisihkan untuk kegiatan sosial seperti membeli masker, cairan disinfektan, dan lain-lain. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.